Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengannya lah nikmat-nikmat menjadi sempurna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Kita ini lagi di bulan Ramadan nih Ustaz ya. Bulan penuh keberkahan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya kita disuruh untuk bergembira Ustaz. Ya. Itu gimana Ustaz? Coba tolong dijelaskan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan, ya bulan yang dikatakan oleh Nabi bulan penuh dengan keberkahan. Insyaallah. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ekspresi kita ya, adalah dalam rangka menyambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Mengapa? Karena Allah membukakan banyak peluang amal soleh selama bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaihi siyamahu wa tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Masya Allah. Ada yang menjadi alasan kenapa sih kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Yang pertama yang digambarkan oleh Nabi SAW, telah datang untuk kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya di bulan Ramadan ini berkah Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan sebanyak-banyak. Iftaradallahu alaihi siyamahu. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Dan kemudian apa yang menjadi alasan kenapa kita harus bergembira? Yang pertama, tuftahu abwabul jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tughlaqu abwabul jahim. Kemudian pintu-pintu neraka Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa tughallu syayatin. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ya. Dan kemudian lebih daripada itu, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada sesuatu yang diburu oleh banyak orang yang beriman, orang saleh, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana nilai kemuliaannya itu sama seperti orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dan mungkin kita usianya belum nggak nyampe segitu Ustaz ya. Iya, kalau kita ngukur umur kita ya, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Pertanyaannya, apakah semua umur kita itu dihabiskan dengan amal soleh ataukah tidak? Jadi ini peluang yang Allah berikan setiap tahun ya. Maka Nabi SAW ya begitu sangat merindukan datangnya bulan Ramadan. Digambarkan ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhur biqudumi syahri Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan itu mereka berdoa agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Betul. Wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Betul, betul. Kemudian wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu bi syahri Ramadan. Agar tidak hanya bertemu saja, tapi juga ikut merasakan nikmatnya, asyiknya, khusyuknya beribadah di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadis bisyaratun li'ibadillahi shalihin. Hadis ini merupakan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang saleh. Artinya
bagi orang-orang yang merasa berat, kemudian Ramadan mau datang kayaknya kok udah framing dalam pikirannya itu udah kayaknya susah, berat, kemudian harus puasa, nggak bisa makan pagi ya. Kemudian yang ibu-ibu mungkin udah sibuk nih nyiapin makan sahur, kemudian tuh buka puasa. Maka jangan-jangan itu belum masuk kategori kita sebagai hamba yang soleh tadi. Maka disebutkan hadhihi bisyaratun ibadillahi shalihin. Ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang soleh. Gantian nih Ustaz, ana yang tanya antum nih. Ana yang harus banyak belajar kan ana yang ditanya nih sekarang. Nah, kan kita sudah masuk nih Ustaz bulan Ramadan ya enggak? Tadi hadis yang saya sampaikan tadi wa tughallus syayatin ya kan? Dan setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ya kok kita masih lihat ada orang yang badannya sehat, seger, kemudian jam 8 pagi dia udah kucuk-kucuk dia datang ke warung ya, walaupun ditutup warungnya, dia makan. Pernah tuh satu ketika saya tanya, kenapa makan? Oh nggak sahur katanya. Atau kemudian kondisinya nggak sehat gitu ya. Artinya termasuk godaan-godaan setan ya. Ketika malam harusnya orang banyak tarawih ibadah, dia banyak hangout, kemudian clubbing. Artinya amal solehnya dikerjakan, tapi amal maksiatnya juga jauh-jauh. Padahal kan tadi berdasarkan hadis kan setan-setan itu dibelenggu. Itu gimana sih Ustaz? Dan kalau yang pernah Hana dengar ya Ustaz ya, yang berdasarkan penjelasan para ulama, bagaimana benar dalam hadis lewat yang lain kan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar wa sulsilatis asyayatin. Sufidatis. Ya, dalam riwayat yang sufidatis syayatin ya. Ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka sebagai simbol bahwasanya berbagai bentuk amal ketaatan dibukakan aksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlomba-lomba untuk meraih berbagai ketaatan tersebut. Dan kemudian juga ditutup pintu-pintu neraka ya. Sebagai bentuk bahwasanya kemaksiatan diminimalisir pada bulan tersebut. Dan pada akhir hadis yaitu dibelenggu para setan. Jadi benar Ustaz, dalam pertanyaan antum tadi, kok masih banyak orang yang melakukan berbagai kemaksiatan. Hadis ini dijelaskan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya yang dibelenggu itu adalah marodatul jin. Marodatul jin. Jadi kalau kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Umdatul Qari, bahwasanya jin-jin itu bertingkat-tingkat kan. Yang jahatnya disebut sebagai setan. Dan marodatul jin ini adalah yang lebih parah daripada setan. Sudah pernah kenalan Ustaz? Belum. Kalau bisa jangan Ustaz. Marodatul jin. Jadi marodatul jin ini adalah pembesar-pembesarnya setan. Atau bahasa kita mungkin mafianya setan. Jadi setan pun ada mafianya nih ya. Oh iya, bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Dan inilah yang dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya yang dibelenggu adalah marodatul jinnya, yaitu para pembesar setannya. Sedangkan setan-setan yang kelas kelas kecil ya. Kecil ya. Kelas teri ya. Itu masih dibiarkan ya. Dibiarkan bebas untuk mengganggu manusia. Makanya masih kita bisa lihat banyak terjadi kemaksiatan juga di bulan Ramadan. Walaupun kita bisa saksikan mungkin kadar kemaksiatannya itu bisa lebih diminimalisir di bulan Ramadan. Tapi kalau kita perhatikan ketika orang masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, seharusnya dia malu. Betul. Iya. Malunya badannya sehat, kemudian nongkrong di warung, ngopi, kayaknya nggak ada dosa gitu. Iya. Harusnya dia malu. Malunya kenapa? Ya kalau dia paham dengan di sini ya, bahwasanya dia kalah dengan setan-setan kelas teri. Betul. Bayangkan. Bagaimana nanti kalau dia sudah kalah di bulan Ramadan, dia menyongsong 11 bulan ke depannya, dia bisa menghadapi tim setan ya. Tim setan tadi yang sudah full tim tadi. Yang pembesar-pembesarnya sudah dibebaskan lagi buat menggoda lagi nih. Seharusnya itu menjadi apa ya? Mungkin perhatian serius ya kita ya. Dengan gangguan setan yang kecil saja masih bisa tergoda, bagaimana lagi nanti dengan ketika setan-setan atau para pembesar setannya itu sudah dibebaskan untuk menggoda lagi manusia. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Ustaz penjelasannya itu. Mungkin terakhir ya Ustaz. Kan kita sudah
tadi penjelasan dari Ustadz tadi tentang ternyata ada tingkatan-tingkatan setan itu sendiri ya. Bagaimana artinya yang justru yang terik-teriknya ini kita udah kalah gitu ya. Belum dikeluarin dengan yang para pembesarnya. Iya, yang besar-besar itu. Terus terakhir, bagaimana sikap atau bagaimana cara kita bisa menghindari gangguan dan godaan setan? Sementara kadang-kadang kita kalau berkumpul dengan kawan, ya godaannya justru dari kawan sendiri gitu. Ya bahasanya kan ketika kita mau membaca Al-Quran saja Tat ya, kita bertawudz, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan, tapi kita berusaha untuk membumikan itu dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita ini butuh loh sama Allah. Ya. Bagaimana kita mau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita saja tidak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita masih melanggar hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih melakukan berbagai hal yang Allah larang, tapi kita masih kerjakan. Makanya bagaimana kita akan mendapatkan perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bersabda kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih kecil waktu itu. Ya bunayya, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tujudu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah sama Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuncinya kita harus nantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan berbagai ketaatan yang mana itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jawaban secara umum seperti itu, Tat. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ini saling bertukar pikiran mungkin. Karena harus banyak belajar mantum ya, Tat. Sama-sama lah. Ya. Antum yang buka tadi kan? Antum yang tutup. Ya. Ya mungkin begitu pemirsa dimanapun Anda berada ya, insya Allah ini cuma obrolan santai ya diantara kita, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari obrolan ringan kami ini ya, dan kepada Allah mungkin kami mohon ampun ya, mungkin ketika ada kesalahan-kesalahan kata yang kami ucapkan yang kami keluarkan ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.